Selain Cepin yang kalau misalnya harga ayam naik, Cepin yang mengeluh, saya juga akan ikut mengeluh ya, karena saya juga makan ayam. Halo investor, Sawadika. Kembali lagi dalam acara Pojok Saham UY. Kali ini kita mau membahas salah satu anak perusahaan konglomerat Thailand, yaitu Charoen Pokhen atau dengan kode emitennya adalah Cepin. Hari ini kita akan ditemenin sama Kak Cindy dari tim research NH Korindo. Kan kita juga udah tahu nih happy investor terakhir-terakhir ini banyak masyarakat yang mengeluh karena harga telur ini udah naik banget. Sebenarnya untuk harga telur ini tuh mempengaruhi si Cepin nggak sih? Tapi sebelum ke sana kita mau membahas dulu nih sebelumnya tentang industri yang Cepin lakukan sendiri itu seperti apa sih? Silakan Kak Cindy. Oke, jadi kalau misalnya Cepin itu memang terkenal dengan saham ayam-ayaman gitu ya, jadi poultry. Nah, oke. Kalau misalnya dari bisnisnya sendiri, dari segmen bisnisnya itu Cepin itu fokusnya itu di pakan ternak. Terus juga misalnya ayam pedaging, broiler gitu-gitu. Terus juga ada DOC atau day old chick dan makanan olahan. Nah, kalau misalnya dari pakan ternak sendiri, itu contohnya pakan ternak untuk ayam pedaging, untuk ayam petelur, terus juga ada untuk itik, terus juga burung puyuh, sapi dan lainnya. Nah, terus kalau misalnya day old chick itu tuh namanya anak ayam usia sehari. Nah, atau si DOC ini tuh ada 3. Pertama ada broiler DOC, ini tuh jadi anak ayam usia seharinya ini dijual ke peternak. Nah, ini dijadikan atau dibiakan untuk ayam potong. Itu yang DOC broiler. Nah, terus kalau misalnya untuk petelur itu dibiakan untuk jadi ayam telur. Nah, terus kalau misalnya DOC lainnya itu DOC-nya itu dikembangbiakan untuk menjadi induk ayam atau pejantan. Terus kalau misalnya makanan olahan, ini juga sebenarnya cukup terkenal. Kan kalau misalnya kita lihat di ikannya ada yang namanya Fiesta Chicken Nugget. Betul, iya betul, kan? Betul. Itu salah satu makanan olahannya. Sebenarnya mereka ada 4 merek. Nah, itu ada Golden Fiesta, terus juga ada Fiesta, ada Cem, dan ada Oki. Gitu. Jadi kalau dari segmen bisnisnya memang banyak fokus di produk-produk ayam gitu. Ya, betul. Jadi buat happy investor yang sering makan Fiesta, ya sosis Cem, itu tuh salah satu produk olahannya dari Cepin ya. Iya. Oke, sebenarnya kalau untuk pendapatan Cepin nih, dia mau seperti apa sih ini pendapatannya? Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari proporsinya itu, si Cepin ini bisnisnya itu ditopang oleh, pertama nih kalau kita lihat dari angka dulu ya, segmen 58% ini ditopang oleh segmen broiler atau ayam pedaging. Iya, jadi lebih banyak dari si broiler nih gitu. Terus yang kedua itu 22% yaitu dari pakan ternak. Gitu. Nah, kemudian 15%-nya itu ayam olahan, kemudian 3%-nya lain-lain, dan 2%-nya itu dari DOC. Nah, terus kan tadi di awal juga dibilang harga telur yang naik itu ngaruh nggak sih gitu kan? Kalau misalnya kita lihat dari proporsi bisnisnya kan memang mereka ditopang itu lebih banyak sama broiler gitu kan. Kalau misalnya si telur ini ada, jadi mereka di makanan olahannya ditaruhnya ada Fiesta Fresh Egg kalau nggak salah. Nah, di sana cuma karena proporsinya dikit gitu. Mungkin ngaruh juga nggak terlalu signifikan gitu. Nggak terlalu berpengaruh ya. Iya, kecuali kalau harga ayam yang naik gitu, ya itu bisa terpengaruh ke sini. Iya, betul. Selain Cepin yang kalau misalnya harga ayam naik, Cepin yang mengeluh, saya juga akan ikut mengeluh ya, karena saya juga makan ayam. Selain tadi nih, kalau harga bahan bakunya itu tuh naik nih, kan kita juga tahu ya keadaan dunia nih harga baku makin naik, terus banyak juga sektor saham yang lain yang sangat terpengaruh nih. Tapi Cepin sendiri tuh akan terpengaruh nggak sih dengan kenaikan bahan baku? Oke, sebelum ke kenaikan bahan baku, kita lihat ke pendapatannya dulu kali ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat baik secara semester atau secara kuartal 2 2022 kemarin, itu mencatatkan pendapatan naik. Jadi tumbuh gitu. Kalau misalnya dari semester, ini dari angkanya sendiri, tumbuh 12,4% secara year on year itu menjadi 28,6 triliun rupiah. Kalau misalnya di kuartal 2-nya itu tumbuh 9,8% secara year on year menjadi 14,3 triliun rupiah.
Nah, untuk pertumbuhan ini segmen apa sih yang tumbuh gitu. Nah, jadi sebenarnya hampir semua segmen ini mengalami pertumbuhan di kuartal 2 kemarin gitu. Di mana yang tumbuh itu ada 3 segmen. Pertama itu broiler, kemudian ada segmen proses chicken, dan segmen lain-lainnya itu tumbuh. Sementara untuk segmen pakan ternak dan DOC itu mengalami penurunan. Nah, kemudian kita balik lagi nih ke bahan baku yang tadi naik. Bahan baku kayak apa sih sebenarnya yang naik yang mempengaruhi kinerja si Cepin ini? Jadi yang naik itu kayak contohnya kenaikan harga bahan baku jagung atau bungkil kedelai gitu. Kalau misalnya mereka naik, itu kan ngaruh ke ke harga pokok penjualannya mereka. Nah, terus kalau misalnya kita lihat di kuartal 2 2022 kemarin, kenaikan bahan bakunya itu sebesar 15,6% secara year on year. Nah, kemudian sehingga menyebabkan nih si kenaikan bahan baku ini menyebabkan harga pokok penjualannya pun naik gitu, naik sebesar 14,1% secara year on year di kuartal 2 2022 kemarin itu menjadi 11,8 triliun rupiah. Nah, kalau misalnya dari labanya sendiri nih, labanya Cepin itu seperti apa? Oke, jadi kalau misalnya kita lihat ke labanya sendiri, di sini kita lihat secara angka, naiknya harga bahan baku itu ternyata menyebabkan laba kotor di kuartal 2 2022 itu turun 6,8% secara year on year itu jadi 2,5 triliun rupiah. Kemudian untuk laba operasinya juga itu turun 10,8% secara year on year di tengah meningkatnya beban operasi. Jadi beban operasinya meningkat, laba operasinya turun gitu. Kemudian dari laba bersihnya nih baik secara kuartal ataupun secara semesteran turun gitu. Nah, di kuartal 2 kemarin itu turun 11,1% secara year on year, dan kalau misalnya secara semesteran itu juga turun 14,7% secara year on year menjadi 2,4 triliun rupiah. Nah, ini tuh penurunan laba ini menyebabkan apa sih? Nah, menyebabkan si margin profitabilitasnya di kuartal 2 2022 kemarin itu tercatat lebih rendah. Jadi kayak misalnya contohnya gross profit margin, terus juga operating profit margin dan net profit marginnya itu tercatat masing-masing 17,4%, 11,3% dan 8,5%. Dan ini tercatat lebih rendah dari kuartal 2 2021 kemarin. Oke, berarti memang cukup berpengaruh ya keadaan dunia dengan si Cepinnya itu juga. Nah, terus juga baru-baru ini kan di bulan Juli kemarin nih, Cepin juga melakukan ekspor daging beku ya kalau nggak salah ke Singapura gitu. Nah, apakah hal ini tuh menjadi kayak sentimen positif untuk si Cepinnya itu sendiri? Kalau kayak gitu gimana? Oke, jadi kalau misalnya memang ya yang kemarin sempat ramai juga tuh berita ini di mana Cepin perdana ekspor ke Singapura gitu. Ya bisa dibilang ini sentimen positif karena apa ya? Berarti tandanya produk-produk Indonesia sendiri nih si ayam ini memang oke juga nih, ada daya saingnya juga nih untuk ke luar negeri gitu kan. Nah, kalau misalnya kita lihat emang di ekspor ke Singapura itu mereka mengekspor produk unggasnya itu sebenarnya 1.000 ton selama tahun 2022. Jadi pengirimannya itu bertahap. Sedangkan yang perdana kemarin itu, yang pertama kalinya itu baru 50 ton. Apa sih sebenarnya yang diekspor gitu kan? Yang diekspor itu ayam karkas. Jadi tahu nggak sih kayak ayam yang udah dipotong nggak ada kepala, nggak ada cekernya dan udah bersih lah gitu. Jadi itu yang diekspor. Nah, tapi sebenarnya nih sebelum Singapura itu juga Cepin sendiri sudah melakukan ekspor ke negara lain. Contohnya ada Jepang, terus ada Timor Leste juga, terus juga ada Papua Nugini, ada Qatar gitu. Nah, terus kalau misalnya kita lihat secara angka dari 2017 sampai semester 1 2022 kemarin, sebenarnya Cepin itu sudah melakukan ekspor sebanyak 500 kontainer dan 1,3 juta ekor DOC. Gitu. Jadi sebenarnya ya mereka tidak hanya fokus di domestik, tapi juga ekspor lah gitu, ekspor betul. Karena kan gimana kalau misalnya ekspor sendiri kan mungkin bisa juga ke misalnya supply ayam di Indonesianya udah banyak gitu kan. Terus juga misalnya daya beli kita ternyata emang belum pulih juga. Ya udah gimana caranya nih kita supaya meningkatkan kinerja Cepin? Ya udahlah kita ekspor gitu.
Terus juga gimana nih setelah kita tahu keadaan juga, terus tapi tadi dibarengi sama sentimen positif dari Cepin juga, rekomendasinya apa nih kalau dari Enha? Oke, kalau misalnya rekomendasi dari kami sendiri, rekomendasinya itu overweight, di mana taking profitnya itu atau target price-nya itu sebesar 6.600 per lembarnya gitu ya. Walaupun kita memang tahu ya si Cepin ini pendapatannya memang meningkat, tapi karena mereka ini saat ini kinerjanya dibayangi kenaikan harga dari bahan bakunya atau daya beli konsumen juga, ya ini memang apa ya bisa menyebabkan labanya turun. Iya. Itu dia tadi ya sekilas tentang Cepin dan rekomendasinya dari Enha Korindo. Terima kasih juga Kak Cindy udah hadir nih bareng kita di hari ini. Kalau misalnya Happy Investor mau tanya-tanya, silahkan share di kolom komentar, nanti akan kita jawab. Oke, see you!